kitab kajian Abdul Mufrad. Sekarang ke hadis 129 ya. Babul karami. Ya, bab orang-orang yang mulia. Bab orang-orang yang mulia. Monggo silakan. Haddatsana Muhammad bin Salam qala dan ceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, dia berkata, akhbarana Abdah telah mengabarkan kepada kami Abdah an Ubaidillah dari Ubaidah an Sa'id bin Abi Sa'id dari Abi Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah qala dari Abu Hurairah kata su'ila Rasulullah SAW ditanya su'ila Rasulullah ditanya Rasulullah SAW ayun nasi akramu manusia apa yang paling mulia. Siapa manusia yang paling mulia? Qala kata Rasulullah akramuhum indallahi Atqahum. Yang paling mulia bagi kalian di sisi Allah yaitu atqahum. Mereka ya akramuhum ya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah atqahum, orang yang paling bertakwa di antara mereka ya. Terus qalu laisa berkata mereka ya. Ya, qalu mereka berkata Laisa an hada nas'aluka tentang ini kalian kamu bertanya ya. bukan itu yang ditanyakan wahai Rasul, bukan itu yang ditanyakan ya. Qala fa akramun nasi Yusuf nabiyullah bin nabiyillah ibnu Khalilillah. Akramu maka yang paling mulia Orang yang paling mulia adalah Yusuf bin Nabiullah bin Nabi bin Khalil. Nabiullah Nabi bin Khalil yang kita ya. nanti Qalu kata laisa an hadza nas'aluka, bukan ini ya Allah, bukan ini ya Rasul yang kami tanyakan kepada kamu. Qala kata fa'an ma'adinil arabil tas'aluni, maka tentang apa ma'adin. Nah, itu dibelakangkan harusnya fa'an tas'aluni ma'adil arabi. Nah, itu didahulukan ya. Jadi bacanya fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Jadi fa'an ya. Dan yang kamu tanyakan itu apakah dari kalangan orang-orang Arab gitu. Ya, yang kamu tanyakan itu apakah dari kalangan orang-orang Arab, kata Nabi. Ya. Mereka berkata iya. Qala wa ya rukun fil jahiliyati ya rukun fil islami idza faqihu, maka wasiyakum ya Hiyar itu dari khairun. Nah, namanya hiyar ya. Pada mulia hiyarikum yang paling berkenan fil Islam, dalam Islam tidak pasti apabila Oke ya. Jadi gini, ini hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Salam ya, Muhammad bin Salam ya. Jadi Imam Bukhari mendapatkan dari Muhammad bin Salam ya. Muhammad bin Salam mendapatkan ini dari Abdah mendapatkan dari Abdullah, kemudian Abdullah mendapatkan dari Said Abi Sa'id. Nah, Said bin Abi Sa'id itu mendapatkan dari Abu Hurairah. Qala suila, yang bertanya bukan Abu Hurairah ya. Jadi Abu Hurairah satu berada di samping Nabi. Suila, ada orang yang bertanya nih. Suila ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ayyun nasi akramu,
wahai Nabi, ya kami mau tahu nih manusia yang paling mulia itu siapa, ya, paling mulia. Maka Rasulullah menjawab, qala akramuhum indallahi atqahum. Ya, karena apa yang paling mulia berdasarkan ayat Al-Qur'an kan adalah orang yang paling takwa di antara kalian, di antara kamu semua, ya, di antara mereka. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang paling bertakwa di antara mereka, paling bertakwa. Nah, berarti kita rebutan nih paling bertakwa siapa? Di antara kita yang paling bertakwa berarti mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, tidak pernah menolak perintah-perintah Allah. Nah, orang itu mereka mengatakan laisa an hadza tas'aluka, ya. Bukan ini yang kami tanya wahai Rasul. Bukan ini yang kami tanya. Ya, maksudnya bukan itu. Nah, kemudian Rasul menjawab lagi. Ini membuktikan bahwa Rasul juga nggak tahu perkara gaib. Jadi kalau ada orang sudah diam, saya tahu apa yang kamu maksud. Dusta. Ada orang misalnya, udah diam. Saya tahu maksud kamu. Berarti dia mengetahui perkara gaib kita belum ngomong dia udah tahu. Itu dusta. Karena Nabi aja nggak tahu. Ya, nggak tahu. Ketika ditanya yang paling baik di antara mereka adalah kata orang Rasul yang paling bertakwa. Tapi bukan itu yang ditanyakan oleh orang itu maksudnya. Nah, ini berarti Rasul juga tidak tahu perkara yang gaib kecuali diberitahukan oleh Allah. Ingat ya. Kalau Rasulullah menceritakan sesuatu yang gaib, berarti bukan dari dia, tapi dari Allah. Kemudian Rasul mengatakan ketika orang itu bertanya lagi, ya, ketika Rasul ditanyakan bukan itu, maka Rasul menjawab, faqramun nas Yusufu. Orang yang paling baik adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa paling baik Nabi Yusuf? Bayangin nih Nabi Yusuf. Di sini dikatakan oleh Nabiullah, dia jadi nabinya Allah. Nabi, jadi nabi. Yusuf nabi enggak? Nah, begitu juga bapaknya. Dia kan anak bapaknya kan? Bapaknya siapa Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Gelar Nabi Yakub apa? Gelarnya? Israel, Nabi Israel. Makanya turunan dari Nabi Yakub alaihissalam disebut Bani Israel. Ya. Nah, Yakub sebagai nabi juga kan? Nah, bapaknya Yakub juga nabi gitu loh. Siapa? Nabi Ishak alaihissalam. Ishak kan anaknya Nabi Ibrahim. Nah, Ishak alaihissalam ayahnya juga nabi Ibrahim Khalilullah. Jadi sebenarnya klan nabi itu sebenarnya gampang. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut bapak dari segala nabi, karena dari situ turun dari itu nabi-nabi. Dari kalangan dari keturunan Nabi Ibrahim. Ya, yang paling banyak dari Ishak alaihissalam, yang nanti keturunannya disebut Bani Israel. Jadi orang Nabi di kalangan Bani Israel paling banyak. Sedangkan orang-orang Arab cuma ada Nabi Ismail dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya orang-orang Yahudi tuh kenal Nabi Muhammad, kenal sekali. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Kenapa? Keturunannya sama dari Nabi Ibrahim. Jadi mereka nggak ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan dari Nabi Ibrahim. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Ibrahim. Nggak ada. Mereka tahu itu. Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dari budak, kata mereka. Karena memang awalnya Ibu Hajar, kalau dalam bahasa Alkitab namanya Hegar. Ini saya Alkitab ya. Di dalam Perjanjian Lama, Ibu Hajar itu namanya Hegar ya. Nah, Hegar itu tinggal di Gurun Paran di dalam Alkitab ya, di dalam Perjanjian Lama tinggal di Gurun Paran, ditinggalkan oleh Abraham alaihissalam itu di Gurun Paran. Jadi mereka tahu, kenal.
bahwa nanti bangsa Arab itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya. Cuma mereka memegang klan mereka dari Bani Israel. Maka dari Bani Israel banyak turun nabi-nabi. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Yahya, Zakaria, sampai Nabi Isa alaihissalam disebut dengan Bani Israel. Makanya yang paling mulia adalah mereka. Termasuk Nabi Yusuf adalah orang yang paling mulia. Kenapa? Bapaknya Nabi gitu. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, terus apa? Di atas buyutnya Nabi. Ya kan? Luar biasa ya. Nah ini kata Rasul yang mulia adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian mereka mengatakan qalu laisa an hada nas'aluka. Bukan ini yang kami tanya ya wahai Rasulullah, ya. Bukan ini yang kami tanya. Yang tanyakan maksud dari pertanyaan kami bukan ini. Nah, akhirnya Rasul paham. Oh iya, berarti maksud kamu gini. Fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Ya, maksud kamu yang ditanyakan kepadaku itu maksudnya kalangan orang-orang Arab. Karena mereka kan orang-orang Arab. Orang-orang yang paling di kalangan orang Arab siapa gitu ya. Ya, seperti itu. Qalu, mereka menjawab na'am. Na'am. Ya, yang kami maksud adalah kalangan dari orang-orang Arab. Nah, Rasul menjawab fahiyarukum, sebaik-baiknya dari kalian semua adalah fil jahiliyah. Kalian tuh awalnya orang jahil, orang jahlun, orang bodoh. Ya. Kemudian wahiyarukum fil Islam. Ya, kemudian kalian masuk Islam, ya. Memilih Islam sebagai agama kalian, terpilihlah kalian menjadi Islam, ya kan? Kemudian idza faqihu, kemudian kamu memahami ajaran Islam. Bukan hanya masuk Islam aja, tapi memahami ajarannya, memahami agamanya. Berarti thalabul ilmi, bukan berhenti ketika orang masuk Islam, berhenti udah kita nggak belajar, tapi dia belajar, memahamkan agama. Itulah kata Rasul semulianya orang. Kenapa? Awalnya jahiliyah, orang jahlun, orang kafir, ya. Kemudian dia masuk Islam. Dengan masuknya Islam dia, maka kesalahan-kesalahan dia dihapuskan nggak oleh Allah? Dihapuskan oleh Allah. Nah, udah kesalahannya dihapuskan, dia mau belajar. Ini beda satu sama kita nih. Kita udah muslim nih dari awal. Kita sudah lahir sudah muslim bukan? Kita bukan orang kafir. Ya awalnya ya. Kita sudah Islam dari awal. Cuma kita tinggal belajar mempelajari Islam dengan baik. Nah, tapi yang benarnya adalah misalnya ada orang kafir, ya, belajar kemudian kafir, mungkin dia dulunya menjelekkan Islam, tiba-tiba dia masuk Islam, kemudian mempelajari Islam. Nah, itu orang yang paling baik gitu artinya. Nah, gitu. Itu maksudnya Rasulullah adalah kesana. Itulah orang terbaik. Kenapa? Karena susah mengubah keyakinan, ya. Kita nih, antum mengubah keyakinan antum menjadi agama lain bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah mereka mau. Bisa jadi mereka orang Yahudi, mereka orang Kristen. Tiba-tiba dengan kesadaran mereka, mereka memilih Islam sebagai agama. Kemudian mau belajar Islam dengan baik dan benar, ya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka orang ini adalah sebaik-baiknya orang, semulianya orang. Nah itu maksudnya ya. Oke lanjut. Ihsan berbuat baik kepada orang-orang yang baik juga, dan kepada orang-orang al-fajir. Fajir itu yang buruk, orang yang jahat. Jadi kita berbuat baik juga bukan hanya kepada orang-orang baik. Orang jahat jangan dijahatin gitu, Mama. Harus kita baikkan. Jadi jangan pilih-pilih gitu, pilih-pilih. Kalau berbuat baik ya kepada semuanya gitu. Maksudnya itu. Jangan pilih. Paham ya? Lanjut. Hadasanal
kepada kami Al-Humaidi qala berkata, hadatsana Sufyan telah menyampaikan kepada kami Sufyan qala berkata, hadatsana Salim ibnu Abi Hafsah telah menyampaikan kepada kami Salim ibnu Abi Hafsah an Munzir As-Sawri dari Munzir As-Sawri an Muhammad ibnu Ali ibnu Hanafiyyah dari Muhammad ibnu Ali Hanifah ibnu Hanafiyah. Hanafiyah. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Hal jazaa'u, apakah itu? Ya mesti pertanyaan ini ya, bukan? Ya. Ini maknanya tidak. Hal jazaan, ya jaza'u ya. Jazul ihsan. Jaza itu apa? Tidak ada ganjaran ya kebaikan kecuali al ihsan, kebaikan juga. Ya. Tidak ada ganjaran ya suatu kebaikan kecuali kita kebaikan juga. Jadi maksudnya adalah kebaikan itu ya memang harus dikuatkan, harus diperjuangkan ya. Ya. Kebaikan itu harus dilakukan. Nah, itu dalam surat Ar-Rahman ayat 60 ya. Qala hiya ya. Qala ya, maksudnya adalah hiya musajjalatun lil barri wal fajir ya. Jadi sama aja ya melakukan itu kepada yang baik maupun yang buruk ya. Jadi berbuat baik itu bukan hanya kepada orang-orang yang baik saja, berbuat juga baik juga kepada orang yang buruk. Bukan berarti misalnya seseorang yang mengurangi timbangan kita berbuat buruk juga sama dia gitu loh. Kita perlakuan adil juga gitu loh maksudnya. Jangan misalnya gara-gara timbangan kita dikurangin, kita juga berbuat curang gitu sama dia gitu. Jangan ya. Benar ya? Ya kita juga tetap harus berbuat baik kepada dia. Kita tunjukkan bahwa ini kebaikan. Gitu loh. Jadi berbuat baik itu kepada siapapun, termasuk orang-orang kafir sekalipun. Jangan kita pilih pandang-pandang bulu, ya. Giliran yang siapa gitu diutamakan, tapi yang lain tidak. Itu jangan sampai ya. Gitu ya. Kita sama ya. Kebaikan itu harus kita kuatkan kepada siapapun. Udah. Oke, lanjut. Bab keutamaan ya, fadlun itu artinya keutamaan. Man ya'ulu, orang-orang yang menyantuni yatiman, orang anak-anak yatim. Yatiman itu anak-anak yatim, bukan misalnya kamu mau punya bapak, itu yatim bukan? Enggak, karena bukan anak lagi. Ini maksudnya anak ya yatim. Jadi anak yatim dia masih butuh pendidikan, masih butuh kasih sayang. Dia belum bekerja, disebut anak yatim. Tapi seusia kita, saya udah nggak punya bapak, saya mau anak yatim. Nggak bisa dikatakan anak yatim. Kenapa? Karena kita pertama udah tua, kedua ya karena apa? Ya kita sudah bisa menghasilkan sendiri. Ini maksudnya kepada anak-anak yatim, jadi menyantuni anak-anak yatim. Nah, apa itu yatim? Nah, yatim sendiri adalah orang atau anak yang tidak punya orang tua atau bapaknya meninggal dunia. Kenapa yatim utama? Kenapa nggak piatu? Ya, kenapa yatim? Kenapa bukan piatu? Ada bisa jawab? Kenapa?
Kenapa ditamakan yatim? Kenapa nggak ada piatu juga gitu? Karena nggak ada yang nanggung. Nah, karena nggak ada yang nanggung. Kalau bapak meninggal, yang menanggungnya siapa? Paham ya sini? Maka disebut anak yatim. Kalau piatu nggak punya ibu, bapaknya tetap menanggung. Paham ya sini ya? Nggak ada ibunya. Ya, tapi kan bapaknya bisa menanggung kebutuhan anaknya karena bapaknya masih hidup, masih bisa berusaha. Tapi kalau bapaknya meninggal dunia, siapa yang menanggung? Nah, disebut anak yatim. Nah, disinilah kita bagaimana kita menyantuni anak yatim. Nah, yang menyantuni kebanyakan seharusnya bukan orang lain gitu loh. Yang paling tepat menyantuni anak yatim adalah pamannya dari pihak ayah. Ini paling mulia ya. Jadi kalau misalnya bapaknya meninggal dunia, pamannya harus ngambil peran nih. Paman atau uanya ngambil peran. Karena itu anak yatim. Kewajiban dia paling mulia, bukan orang lain dulu gitu, paham nggak? Kita salah kaprah. Kita biarkan mereka, orang lain yang memberi nafkah. Yang berdosa pamannya ini. Paman uanya yang paling dosa itu dia dulu yang kena dosa. Karena yang paling berhak untuk memelihara anak yatim adalah pamannya atau uaknya dari ayah. Gitu. Oke, lanjut. Sana Ismail diriwayatkan kepada Ismail qala berkata hadasani Malik diriwayatkan kepada saya Malik an Sauri bin Jair dari Sauri bin Jair an Abi Qursi dari Abi Bois. an Abi Hurairah dari Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam asai alal malati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah wa kalladhi yasumu nahara wa yaqumu layla. Nah, luar biasa nih. Ini hadiah bagi orang yang hadiahnya luar biasa. Bisa diartiin nggak? Ayo, ya. Hadis ini dapatkan dari Ismail. Ismail mendapatkannya dari Malik. Malik mendapatkan dari Sauri ibnu Zaid, ya. Sauri ibnu Zaid mendapatkan dari Abi Gois. Nah, beliau mendapatkan langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. As-sa'i. As-sa'i itu orang ya, orang yang menyantuni. Ala armalati. Nah, alal armalati itu atas janda. Janda itu berarti dia ditinggal mati oleh suaminya. Jadi janda itu kalau mati jangan pikiran nikah sama orang gitu. Orang kan berpikirnya, janda nih, nikah orang. Maksudnya tanggungannya itu oleh siapa dulu yang menanggung janda ini? Siapa yang menanggung janda? Pamannya, saudaranya, laki-lakinya. Ya, saudara laki-lakinya yang menanggung, atau kalau dia punya anak berarti saudara dari suaminya. Kalau itu jandanya adalah adik kita atau kakak kita yang perempuan, maka kita wajib menanggungnya itu. Maksudnya kita dulu, jangan orang lain. Maksudnya, wah janda nih kawin dulu lah. Untuk pikirannya pada salah semua itu. Pikirannya mengawini kan orang begitu kan pikirannya. Karena gini, ya, antum harus paham. Orang-orang luar itu tujuan ngawinin janda tapi tidak mau anaknya, apa enggak? Kebanyakan ya. Karena yang diinginkan Islam ini dia punya anak gimana? Bukan masalah jandanya gitu loh. Tapi anaknya gimana? Mau nggak sekarang orang-orang sekarang anak itu ditanggung oleh orang yang menikahi? Jarang, nggak mau. Anak saya nggak urusan, kamu doang. Pasti gitu kan? Nah makanya yang paling berhak adalah siapa? Saudaranya laki-laki pada kemana ini?
Ayo, saudara-saudaranya. Atau dari pihak suaminya nih ya. Ini punya ponakan, didiemin aja. Inilah kita harus pahamkan di kalangan masyarakat dulu nih, pahamin nih. Bahwa dia punya kewajiban. Itu ponakan kamu, siapa yang menanggungnya? Karena kalau dia nikah lagi, adiknya nikah lagi, jarang orang ada yang mau menanggung anaknya. Yang dia pengen adalah janda tersebut, benar nggak? Berarti ada cara berpikir yang salah di kalangan masyarakat kita kan? Ada yang salah itu. Jadi yang menanggung ini maksudnya siapa? Dari kalangan keluarga sendiri dulu, ya. Kakak perempuan, kakak laki-laki dari pihak laki-laki atau adiknya yang laki-laki itu harus menanggung adiknya yang janda tersebut. Maka dikatakan asai alal armalati, ya, orang yang mau menanggung janda-janda, ya, wal masakin dan orang-orang miskin, ya, itu kal jahid fi sabilillah. Itu seperti orang-orang yang jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi jihad di jalan Allah itu banyak caranya, bukan berarti berperang langsung dengan orang kafir. Yang paling utama memang berperang langsung dengan orang kafir. Lah kalau sekarang kan nggak berperang kita. Jihad kita itu banyak janda-janda, banyak ponakan-ponakan kita yang memang harus kita ambil gitu loh. Jadi kalau antum melihat ponakan antum tidak sekolah, antum berdosa. Ya semampu kita, di sekolahin negeri, pokoknya di sekolahin lah. Kalau misalnya nggak mampu, ya kita biayain ininya aja, ongkosnya. Nggak apa, itu usaha. Itu usaha, jangan membiarkan dia jatuh dalam kehancuran. Nah itu. Nah, kemudian di samping dia seperti orang yang jihad di jalan Allah, nah, juga dia mendapatkan pahala apa? Yasumun nahar, seperti orang-orang yang berpuasa pada siang hari, wa yaqumul lail, dan orang-orang yang ngadeg, menjalankan ibadah malam hari, yaitu qiyamul lail, salat tahajud. Luar biasa pahalanya. Pahalanya jihad fisabilillah, kemudian pahalanya orang-orang yang berpuasa pada waktu siang hari, dan orang-orang yang mendirikan sholat malam. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Man ya'ulu yatiman lahu, keutamaan orang yang menanggung anak-anak yatim lahu itu namanya apa? Lahunya kemana siapa? Ponakan-ponakannya. Iya, kepada anak yatim itu. Pada orang yang ditanggungnya. Iya. Pada sana Abdul Yamini Yaman. Yaman telah menyampaikan kepada kami Abdul Yaman, pola berkata, Akhbarna telah mengabarkan kepada kami Su'aib Ani Zubni dari Zubni, pola berkata, Hadasani telah menyampaikan kepadaku Abdullah ibnu Abi Bakrin, telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Abi Bakrin, anna Urwata ibnu Zubair, Buat Ibnu Zubair. Sungguh Urwah ibnu Zubair mengabarkannya Anna Aisyah zawja Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Aisyah
radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat berkata Ibu Aisyah ja'atni telah datang padaku imra'atun seorang perempuan ma'aha bersama ibnatani laha Maha hanya kemana? kedua anaknya Iya. imro'ah Ibnatani berarti dua orang itu ya. Dengan dua orang anak perempuannya. ibnatani Ya, Natani itu kan perempuan. Dua anak perempuannya. Jadi dia seorang perempuan yang bersamanya ada dua anak perempuannya, dua putrinya. fasa al-tani maka dia bertanya kepada Bukan Fasa Altani itu bukan bertanya, meminta. maka dia meminta padaku Hah? falam tajid indi illa tamrotan wahidatan Nah, kan bukan bertanya kan? iya Meminta, beda ya. maka falam tajid Tidak mendapatkan di dalam diriku kecuali tamrotan wahidatan satu kurma iya satu buah kurma. Bayangin satu buah kurma loh. toiluha maka aku memberikannya Nah, memberikan kepada siapa? imro'ah Imro'ah. waktu samadha maka kosamat maka Perempuan tersebut Imro'ah itu membaginya. maka membaginya perempuan itu bainat Iya. nah Natai ib- kepada kepada kedua kedua anaknya perempuannya. Summa qomat farajat kemudian perempuan itu membagi Qomat faharaj. kemudian perempuan itu berdiri dan keluar Pergi ya, pergi maksudnya ya, keluar, pergi. pada kala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini waktu yang berbeda ya. oh, Waktu yang berbeda bukan saat itu. Nah, kemudian Nabi masuknya setelah peristiwa itu lama terjadi. Kemudian Nabi kan udah di luar nih, iya. masuk ke dalam rumahnya Aisyah. Fafajas tuhu maka aku menceritakan kepada Nabi Bunya kepada Nabi. Nah, Fakola maka Nabi bersabda man yali min hadhil banati syai'an barang siapa yani menanggung yang menanggung atau mengurus juga boleh. Mengurus. barang siapa yang mengurus min hadhili dari anak salah satu Banat itu hadil banat, perempuan-perempuan ini. perempuan ini syai'an Sesuatu ya, maksudnya memberikan sesuatu kepada anak-anak perempuan ini. Fa'asana ilaihina maka kebaikan bagi Dan berbuat baik oh iya dan ilaihina baik kepada mereka. ilaihina kepada mereka kunalahu sitron nana yang Kunna itu kan perempuan, ke arah perempuan. Kunna itu kan jamak untuk perempuan. Kunna lahu baginya orang-orang yang melihara dia. Jadi bukan hanya anaknya ya, tapi ibunya juga. Ibunya juga ini. Kan ibunya bisa jadi janda gitu ya. Ini berarti kalau sampai ke rumah Nabi, dia minta sesuatu bersama anak-anaknya, berarti dia tidak ada yang nanggungnya, gitu, paham nggak? Paham nggak di sini? Tidak ada yang menanggungnya. Maka dia sampai minta. Aisyah cuma ada punya satu kurma. Kemudian diceritakan kepada Nabi hal ini kepada Aisyah menceritakan ini kepada Nabi. Maka Rasulullah bersabda di sini, man yali min hadil banati ya syai'an ya.
Jadi barang siapa yang mengurus kedua anak tersebut ini, anak-anak ini, ya, kemudian fa'asana ilaihinna, kemudian berbuat baik kepada mereka itu kan berarti lebih dari dua kan? Hinna ini jamak kan? Berarti bukan hanya dua perempuan itu, bukan dua anak itu, tapi juga kepada ibunya juga. Paham ya? Ibunya juga termasuk nih. Kunna ya. Kalian semua itu lahu baginya apa? Sitron itu apa? Tameng, penghalang. Ya, penghalang dari minanar, dari siksa api neraka. Bukan tujuannya mengawini ya, bukan ya, nggak mesti mengawini gini. Orang pandangan mengawini ya. Pandangannya kawin mentang-mentang janda gitu. Kawin nggak mesti seorang misalnya itu minta dikawinin, enggak. Antum tahu dia, ya, misalnya dia janda punya 2 anak perempuan ya. Kita yang sudah menikah juga bisa. Tapi bukan kita datang ke rumahnya, itu namanya bahaya gitu, paham? Jangan. Iyalah bahaya nanti curiga orang lain kan. Jangan kita yang datang, melalui perantara siapa, saudaranya laki-laki ini atau saudaranya laki atau siapa, ini dari kami. Ngomongnya bareng sama istri ya kalau bisa ya. Jadi istri ada gitu, jadi istri paham nih, kasihan nih anak ini, suaminya udah nggak ada, dia janda, kemudian punya anak, ini dari kami. Jadi ngomongnya juga bareng sama istri gitu ya. Atau istrinya aja deh, istrinya yang ngasih, jangan kita, karena khawatirnya kita punya keinginan gitu ya. Udah istri tolong sampein ke dia nih, nanti dari kita, dari keluarga kita, udah gitu aja, pahalanya sama. Kita yang berikan kepada istri nyampein boleh, istri nyampein langsung ke dia juga boleh, lebih enak gitu, karena supaya tidak ada fitnah. Ya ada kemarin Haji Pendi temennya itu ngasih langsung ke janda, dia bilang jangan, bahaya, fitnah itu. Akhirnya nanti si itu berpikir itu gimana, khawatir fitnah ya. Fitnah itu kejam gitu, fitnah itu bahaya. Nah kita kan tujuannya mulia, kasih kepada anak itu, kepada itu ya boleh kita kasih, tapi perantaran lebih baik karena dia perempuan aja deh, supaya menghindari hati kita juga kecenderungan ke dia gitu loh ya. Jadi kita mudah-mudahan niatnya tulus, bukan karena dia janda gitu. Iya kan? Gitu loh ya. Ini Islam udah ngatur bagus banget nih, luar biasa ya. Nah itu penghalang kita dari neraka ya. Oke lanjut. Bab keutamaan orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim dari orang tuanya ya, maksudnya dari orang tuanya ya, menyantuni anak yatim dari orang tuanya. Oke.
ketika hari kan ahad lain awkahadihi hadihi saka sudah Mustafa latihan ini ilham anak sesungguhnya Oke. Bisa dilihatin? Ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh disampaikan oleh Abdullah bin Muhammad ya. Abdullah bin Muhammad mendapatkan dari Sufyan bin Uyainah. Ya, Sufyan bin Uyainah dapat dari Sofwan ya. Ya. Ada Sani disampaikan kepadaku Unaisah dari Ummu Sa'id binti Murrah al-Fikri dari abiha dari bapaknya ya ani nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi ana kata Rasul ana saya wa kafilul yatimi dan orang yang menyantuni anak yatim. Kafil itu orang yang menyantuni. Nah, ini yang apa anak-anak yatim yang masih ada orang tuanya ya. Jadi gini, ada pandangan sementara orang menyantuni anak yatim itu ada hari-hari tertentu. Kebanyakan orang menyantuni hanya pada tanggal 10 Muharram. Apa 10 Muharram itu? Hari Asyura. Karena hari Asyura disebut hari anak yatim karena yang meninggalnya Husain bin Ali di Karbala itu bukan hari raya anak yatim. Ini tradisi Syiah, hati-hati ya. Ini tradisi Syiah sudah masuk ke Indonesia itu sudah memang luar biasa. Pertama dengan tarekat itu, ya. Kemudian dengan pemahaman tentang hari raya anak yatim. Dan itu banyak dilakukan. Jadi mereka menyantuni anak yatim itu hanya hari tertentu. Padahal namanya menyantuni anak yatim itu setiap waktu, kapanpun. Karena kebutuhan itu bukan pada lebaran anak yatim saja. Gitu loh. Ini ada kesalahan pemahaman yang harus kita luruskan di masyarakat. Ini kewajiban kita meluruskan. Bahwa memberikan sesuatu itu bukan hanya pada tanggal 10 Muharram saja. Ya. Bukan, tapi setiap waktu kita harus berikan, ya. Ini karena tanggal 10 Muharram disebut dengan hari anak yatim. Tadi bukan hari anak yatim, nggak ada lebaran anak yatim, nggak ada itu tradisi di Islam, nggak ada namanya lebaran. Lebaran itu cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha, nggak ada lebaran anak yatim. Oke, kembali ke sini. Nah, kata Rasul, ana wa kafilul yatimi, ya, aku dan orang yang menyantuni anak yatim ya fil jannah. Nah, ini adalah dari Nabi bahwa aku bersama orang yang menyantuni anak yatim itu nanti akan di surga. Nah, di surga. Seperti apa kata Rasul? Kahaitain. Jadi seperti dua jari ini. Bayangin dua jari ini nih. Dekat gak? Dekat sekali. Itu hadiah bagi orang yang menyantuni anak ya yatim. Nah, aukah kahadihi min hadihi atau yang seperti ini ya. Jadi ini perawi juga agak syak nih. Seorang perawi namanya Sufyan di sini sebutkan agak ragu tentang jarinya. Apakah begini? Apakah begini? Paham ya? Tapi biasanya kan orang begini kan. Nah, ini syak nih. Di sini Sufyan sebagai perawi hadis ragu fil wusta itu tengah, jadi tengah ya, walati ya walati dengan ini atau ini dengan ini. Iya, ini kan ada jarak tetap ya, ini nih jarak. Kalau ini kan dempet ya, bisa dempet kan, ini bisa dempet. Kalau ini kan nggak bisa, susah dempet. Gini nih, perawinya Sufyan ragu, tapi yang jelas seperti jari ini. Mau begini ya, ini kan namanya agak ragu ya, keraguan itu terjadi. Tapi kalau dapat hadis yang lain, ada hadis yang lain seperti ini. Hadis yang lain ya,
seperti ini, dekat, bukan begini. Kalau ini jauh, berarti agak jauh nih gitu, ini agak jauh. Nah, Sufyan ragu. Nah, jadi fil wusta walati talil ibham itu jempol dengan jari jempolnya. Nah, itulah keutamaan kita menyantuni anak yatim. Jadi dipastikan insya Allah taala, asal kita tidak melaksanakan ajaran Islam, tidak menyembah, tidak musyrik ya, insya Allah kita akan bersama Nabi ya. Oke, lanjut. Haddatsana Amru bin Muhammad qala lantaran kami Amru bin Muhammad dia berkata haddatsana Saimun qala lantaran kami Saimun Mansurun akhbarna Mansurun Barona Mansurun kami Mansur bin Hasani dari Hasan anna yatiman kana yahduru ta'am bani Umar. Anna yatiman sungguhnya anak yatim kana yahduru ketika dihadirkan makanan makan makan bersama dengan Umar Ibnu Umar. pada di ta'amin data yamin pada maka datang Mengundang Ibnu Umar bitoam untuk makan ta'amin data yamin pada suatu hari ya. Pada suatu hari. Fatolaba yatim mau fatolaba maka pemain ya. Ya bukan, yatimu palam yaji, tapi anak itu tidak datang ya pada saat diundang. Pada diundang tidak datang, tapi dia datangnya setelahnya dia datang. Setelah selesai jamuannya, jadi dia datang setelah jamuannya berakhir. Jadi Ibnu Umar menjamu orang-orang, juga mengundang anak yatim gitu loh ya. Tapi anak yatim itu tidak datang pada saat jamuan, tapi datangnya setelah selesai. Paham ya? Gitu. Maka mengundang lahu kepadanya Ibnu Umar bitoami untuk makan. Belum ada ya. Ya, lam yakun indahum, tidak ada di antara mereka ya, di antara mereka. Maka dia hanya ada gandum ya, wa asalin dan madu. Nah, ambillah ini dunaka hadza, ambillah ini. Demi Allah tidak binta yakun Gubinta itu rugi, tidaklah kamu rugi. Makan ini ya. Ya, tidak kamu rugi. Jadi memberikan makan anak yatim itu kita tidak rugi, gitu loh maksudnya. Tidak rugi. Jadi Umar mengatakan, wa wallahi demi Allah ma gunta ya, kamu tidak akan rugi. Kemudian yakul Hasan, maka mengatakan Hasan, wa Ibnu Umar wallahi, dan Ibnu Umar wallahi ma gubina, dia tidak rugi. Ya. Jadi hadis ini ya dari Umar Ibnu Muhammad ya, dapatkannya dari Husyaim, kemudian mendapatkan dari Mansur ya. Kemudian ya bahwa sesungguhnya ya ana yatiman kana yahduru ta'am. Jadi Ummu Umar itu mengundang anak yatim untuk makan bersama. Ya. Jadi seyogianya kalau antum ada acara ya, acara tasyakuran, kita sebut tasyakuran ya, diperbolehkan nggak dalam Islam? Boleh tasyakuran, antum tasyakuran misalnya sunatan anak, tasyakuran kan, kawinan, jangan lupa ngundang anak yatim. Memang itu pesta ya, namanya pesta walimah, tapi kalau bisa ngundang orang-orang yang nggak bisa makan, pahalanya gede kan.
coba undang. Jadi ada sisinya kita, ya kita kan kita lagi berbagi kebahagiaan, ya. Jadi berbagi kebahagiaan dengan mereka yang juga kepada anak-anak yatim, undang. Maka Ibnu Umar melakukan undangan, ya, mengundang anak yatim, ya, undang untuk makan. Cuma anak yatimnya tidak datang pada saat jamuan, mungkin agak sungkan, ya. Kadang-kadang kan mereka sungkan karena itu mungkin pejabat atau orang-orang gede gitu, ya, agak sungkan, benar nggak? Ya minder lah. Siapa yang minder berhadapan dengan kita, minder nggak kalau berhadapan dengan pejabat-pejabat? Minder juga kan. Nah begitu juga anak yatim, bisa jadi dia minder, ya. Minder dia. Padahal undangan Ibnu Umar menyamakan semuanya, yang penting datang, ya, nanti makan semua sama, nggak ada yang dibedakan. Ya, kalau saya pernah tuh di sebuah acara, ya. Mereka ada, ya, para, ya, mau petinggi, ya, mengundang pejabat-pejabat, mengundang kita dan mengundang anak yatim itu tempatnya berbeda. Rasanya gimana loh? Jadi ada batas, tulisan VIP. Ada kalangan biasa, ada anak yatim gitu. Dibedakan dari apapun, dari makanannya, dari apanya. Kayaknya gimana gitu, ya? Hah? Iya. Jadi nggak berbaur, seharusnya tuh berbaur. Kita nggak ada pemisah seperti masjid, nggak ada pemisah. Masjid ada pemisah nggak? Nggak ada. Siapapun orang yang duluan dia di depan, belakangan di belakang. Nggak ada, mau dia pejabat mau apapun, harusnya begitu. Tapi saya lihat kayak begitu tetap aja di batas. Kita nggak bisa masuk situ tuh VIP, ya. Makanannya beda dengan kita. Padahal yang namanya kenikmatan itu maksudnya bersama-sama lah, ya. Biar juga mereka merasakan kesamaan gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini dikatakan ya, karena ini selesai jamuan tidak ada. Nah, pada suatu hari karena akhirnya diundang lagi tuh anak-anak yatim itu, ya. Fada'alahu Ibnu Umar bito'amin. Nah, Umar akhirnya mengundang kembali saat itu untuk makan, ya. Tapi ketika itu dia sudah jadi juhud, ya, tidak terlalu banyak makanan seperti sebelumnya, ya. Lam yakun indahum, tidak ada di sisinya, di sisi mereka itu kecuali adanya gandum dan madu. Nah, faqala, maka berkatalah, ya, Ibnu Umar, dunaka hada, maka ambillah ini, wallahi, maka demi Allah, magunta, ya, engkau tidak akan rugi. Kemudian Hasan berkata, yaqulul Hasanu wa Ibnu Umar wallahi ma gubina. Maka Ibnu Umar dikatakan, demi Allah dia tidak rugi. Ya, demikian. Oke, lanjut. Gunaka. Hah? Gunaka. Gubina. Mana Gunaka? Contoh ini, ya, sekolah Gunaka. Mana yang mana? Coba baca yang mana. Sekolah Gunaka ada. Qala Gunaka tuh ambillah oleh kamu ini. Gunaka, ambillah oleh kamu ini. Oke, lanjut.
Qala berkata Nabi Sami itu aku mendengar Sahla ibnu Sa'ib ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam anna wa kafilul yatimi fil jannati hakadza. Qala bi isba'aihi sayyati wal wusta. Nabi bersabda anak wakafil saya dan orang yang mengurus yatim anak yatim fil di surga hakaza seperti ini Pak. Seperti ini, hakaza seperti ini. Waqala Nabi ya Pak. Waqala Nabi. Waqala Nabi bi isba'aihi Merapatkan. Nah, ini yang hadis kedua. Yang ini merapatkan sabah itu sejari telunjuk. sababa Ya. wal wusta. Ya, dengan hari tengah. Nah, ini maksud saya nih yang paling kuat yang ini. Jadi merapatkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi kata Rasul, ana wakafilul yatim, dan aku yang menyantuni anak-anak yatim itu di fil jannah, di surga. Hakada seperti ini dia langsung menunjukkan tangannya yang gini. Nah, dikatakan oleh perawi ini, katakan dia merapatkan ya, bisba'aihi sababah. Jadi sababah ini telunjuk dengan al-wusta, jari tengahnya. Jadi dirapatkan. Nah, gitu. Oke. Lanjut. Sana Musa berkata kepada kami Musa Allah berkata ada sana anak min walidin wartan berkata kepada kami anak walid bin wartan Allah berkata ada sana Abu Bakrin Bin Hafiz. Anak Abdullahi kana layak kulu to'aman ila ala iwani yatim. Anak sesungguhnya Abdullah bin Umar nih ya. Ibnu Umar karena layak puluh bahwa dia tidak perlu makan makanan atau aman ya, dia tidak memakan makanan illa kecuali roal hiwanihi yatim, kecuali dia bersama dengan anak-anak ya yatim. Jadi Ibnu Umar itu ya kalau makan inginnya bersama-sama dengan anak yatim supaya mendapatkan keberkahan, karena dengan anak-anak yatim pasti dia menyediakan, nggak mungkin nggak nyediain kan, dia menyediakan, jadi makanannya nggak sendirian. Nah itu semulia-mulia kita kalau bisa seperti itu, kalau bisa ya, kalau bisa. Jadi ajaklah, kalau nggak bisa ya ajak orang lain makan bersama. Misalnya apalagi nih pada saat puasa nih, antum kalau bisa nih antum beli makanan jangan sendirian. Antum misalnya buka puasa di jalan nih, kasih kalaupun cuma hanya satu air doang, air putih di aqua gelas, kasih, itu pahala loh. Mau pahala? Gampang, di bulan puasa itu banyak. Memberi makan orang-orang yang berpuasa pahalanya sama ketika dia juga pahalanya orang berpuasa tuh ke kita juga. Semampu kita, ya kita mempunyai air, kita lagi ada air, kasih aja. Belum ada air ya, aku beliin deh, nah, gitu, paham nggak? Nggak apa-apa. Sedikit tapi ya seperti Umar bin Khattab ketika jadi khalifah ya, dia akhirnya mengumpulkan orang-orang apa untuk minum air, berbuka minum air, kan ini nggak punya apa-apa, karena kan nggak boleh dari harta. Jadi gini lah, ini kan dia kan mau pribadi, ini bukan sebagai seorang khalifah ya,
Dia nggak bisa ngambil dari harta Baitul Mal, nggak bisa, dia nggak boleh. Kenapa? Kan Baitul Mal ada rinciannya harus apa. Jangan ini amal sendiri, amal dia kan. Sedangkan dia lagi nggak punya uang, mampunya apa, beli air, kasih air. Gitu. Ya. Jadi itu kebiasaan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu orangnya juhud, juhud, ya. Kemudian salah satu orang yang juga paling mengikuti sunnah-sunnah Rasul, ya, berupaya mengikuti sunnah-sunnah Rasul, berusaha banget mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Itu Abdullah bin Umar. Ya, saking juhudnya maka dia tidak, yang pernah saya ceritakan, dia tidak ingin terlibat politik, dia menjauhi politik. Ya, bukan dia tidak paham politik, tapi dia selalu diminta nasihatnya dalam politik. Ingat ya, bukan dia berarti orang yang nggak mau politik itu tidak paham politik, bukan. Ya, tapi dia nggak mau terlibat jauh. Tapi kalau ditanya tentang politik, kemudian bagaimana nasihatnya, dia pasti akan memberikan nasihat. Nggak boleh dia tidak memberikan nasihat, dia memberikan nasihat. Cuma terserah yang mau melaksanakan. Makanya itu ada sikap kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada pemimpin. Kalau pemimpin sudah kita nasihati dan dia tetap melakukannya, kita sudah jangan lagi memaksa. Itu seperti dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ya. Abdullah bin Umar, konflik-konflik yang ada sampai Fitnatul Kubro, sampai Ali, sampai apa, dia tidak terlibat langsung. Dia tidak mau, karena yang terlibat adalah para sahabat-sahabatnya dia semua. Ya. Oke, ini saja karena udah jam 6.14. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan telaahnya. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.